Hai guys, ada email nih dari Denny Rosadi 1987@gmail.com. Namanya Najwa. Tapi ini bukan Najwa yang kemarin ngirim cerita ya. Soalnya akun emailnya beda. Langsung aja yuk, let's go. Hai Kasih, sebelum aku bercerita, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Namaku Najwa. Kejadian ini dialami aku dan kedua temanku saat aku sedang berada di sekolah. Aku bersama kedua temanku, Nafisah dan Rahel, mengalami kejadian ini pada saat siang hari. Siang itu keadaan kelas sangat sepi, hanya ada aku, Nafisah dan Rahel. Teman-teman yang lain sedang istirahat di luar. Kami sedang asik mengobrol, jadi tidak tertarik untuk jajan keluar. Kami bertiga ganjil, tapi kami tidak ada pikiran negatif sedikit pun. Aku dengan seragam biruku bersama dengan teman-teman tidak sadar dengan meja yang bergerak sendiri di barisan paling belakang. Kami tahu setelah selesai kejadian dan melihatnya di CCTV, mejanya bergeser secara perlahan-lahan. Dan tidak hanya itu, bahkan ada bayangan putih yang lewat di barisan paling belakang. Terlihat seperti anak kecil berkepang dua dan menggunakan gaun putih yang begitu lusuh. Aku, Nafisah ataupun Rahel, tidak ada satupun dari kami yang menyadari hal ini karena kami asik mengobrol. Tapi tiba-tiba aku mengalihkan pandanganku ke arah bangku kosong yang berada di barisan paling belakang dan pojok kiri. Hal yang membuat aku syok adalah bangkunya bergerak sendiri. Aku mengalihkan pandanganku secara mendadak. Nafisah dan Rahel pun terkejut dan ikut melihat apa yang tadi kulihat. Tidak ada siapapun di sana. Sepi, sunyi, kosong. Karena penasaran dan takut kalau ini hanyalah keisengan teman kami, akhirnya kami mendatangi bangku tersebut. Dan benar, tidak ada siapapun, kecuali adanya betadin atau obat merah di atas bangku yang tadinya bergerak sendiri. Kami jelas sangat terkejut. Setelah kejadian itu, aku segera mengajak Nafisah dan Rahel untuk keluar kelas karena takut terjadi apa-apa. Nafisah dan Rahel duduk di bangku depan kelas. Aku masih tertegun melihat ke dalam isi ruangan kelas. Sesaat mataku melirik ke lantai. Aku melihat setitik darah di sela-sela keramik. Karena penasaran, aku mendekatinya. Tiba-tiba, setitik darah tersebut semakin bertambah banyak. Aku segera berlari menuju kamar mandi tanpa mengajak kedua temanku. Segera aku basuh wajahku sambil berpikir jika yang kulihat tadi hanyalah halusinasi. Tiba-tiba, aku mendengar suara menyeramkan, suara bisikan, dan semakin ku dengar suaranya menjadi teriakan yang lantang. Mendengar itu, aku segera lari dari kamar mandi. Aku berlari sangat kencang, saking takutnya. Untungnya koridor sangat sepi, jadi tak ada siapapun yang bisa kutabrak. Tiba-tiba aku dicegat anak kecil yang tadi terlihat di CCTV. Aku kaget dan jatuh hingga membuatku luka. Hantu itu sudah menghilang. Aku sangat syok. Nafisah dan Rahel pun membantuku untuk berdiri. Setelah itu, aku menceritakan semua kejadian yang kualami yang tidak mereka lihat. Untungnya, dari bel masuk hingga pulang sekolah, tidak terjadi hal aneh lagi. Begitu cerita dari Najwa. Serem ya? Makasih ya udah kirim email. Kirim cerita kalian ke ceritamisteriku@gmail.com. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.